ini ada salah satu rumus mendidik anak yang bisa bikin anak kita ini katanya jadi gampang menghafal Al-Quran kayak Ustadz Syam. Wah, siapa bilang saya gampang menghafal Quran? Nah, Ya Rabbi, siap. Ustadz, tapi Lebih apa cinta sih? Quran gitu. Cinta Lebih cinta Quran. Tapi kan prosesnya kan Masya Allah Ustadz, biar Ustadz bisa sampai kayak sekarang gini, Insya Masya Allah. Allah. Nah Ustadz, sebenarnya apa sih rumusnya biar anak kita tuh bisa jadi hafiz Quran nih kayak Ustadz Syam nih? Silakan Ustadz, rumus keduanya nih. Amin, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku, Habib Utsman, Ustadz Bani, Masya Allah Kak Aca yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang 1 tahun baru muncul di Islam itu indah. Kayak nggak nyampe kali Tat 1 tahun. Kan udah 2021 sekarang, Cak. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, asbahna wa asbahal mulku lirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sungguh pendengaran, penglihatan, wal fuad, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ini ada yang unik. Allah langsung menyebutkan di awal itu dengan pendengaran. Berarti fungsi pendengaran ini adalah subhanallah yang paling duluan berfungsi daripada manusia. Lihatlah bagaimana penelitian modern mengatakan bahwasanya janin yang diperdengarkan satu pendengaran musik, alunan lagu, alunan irama di dalam janin akan meningkatkan kecerdasan dan juga menambah rileksnya sang ibu yang sedang hamil. Subhanallah, itu baru alunan musik. Bagaimana dengan alunan Al-Quran? Yang mana alunan Al-Quran tersebut dikatakan dalam surah Al-A'raf bahwasanya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka diamlah dan dengarkanlah, maka kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sang ibu dan janin masih di dalam kandungan saja sudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ditanyakan rumus yang kedua, maka memperbanyak untuk memperdengarkan Al-Quran. Subhanallah. Cuma nih teman-teman milenial banyak yang salah paham nih Ustaz Habib. Mereka mendengarkan Al-Quran sebagai pengantar tidur. Bagus sih. Cuma yang dikhawatirkan siapa tahu duluan masuk surga MP3-nya daripada orangnya. Karena MP3-nya ngaji, orangnya sudah ketiduran. Karena Al-Quran mengatakan wa ansitu, ya, dengarkan, istami'u, dengarkan, wa ansitu, dan diam. Diam bukan berarti ketiduran gitu. Jadi dengarkan Al-Quran supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sekali. Al-Quran mengatakan bahwasanya dengarkan, dan Al-Quran mengatakan sistem yang pertama yang berfungsi adalah pendengaran itu sendiri. Maka rumusnya memperdengarkan Al-Quran. Satu, akan mendapatkan rahmat dalam surah Al-A'raf. Yang kedua, dalam surah Al-Isra lagi disebutkan, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Al-Quran itu akan memberikan hidayah. Subhanallah. Jadi kalau mau dikatakan apakah memperdengarkan Al-Quran bisa menjadikan anak dituntun oleh Allah dari dunia hingga ke surga, dijaga oleh Allah dari dunia hingga ke surga, apa sih sebenarnya yang menjaga kita ini? Yang menjaga kita sebenarnya hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada hidayah, tidak ada hudan, tidak ada petunjuk, apa yang membuat diri kita ini tidak tersesat? Yakni daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran itu sendiri dalam surah Al-Isra. Kemudian kita ambil daripada riwayat-riwayat bagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warda mengatakan bahwasanya ternyata mendengarkan satu ayat dalam Al-Quran itu yang namanya menjadi nuron, menjadi cahaya. Orang kalau hidup dalam kegelapan itu subhanallah sumpek gitu. Tapi kalau ada cahaya, apalagi cahaya Al-Quran, maka dituntun jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dituntun? Bukan hanya ibunya, tapi juga anaknya. Maka dikatakan, jikalau melihat contoh di dalam Al-Quran, ada Maryam alaihissalam, bahwasanya ketika sedang hamil, fokus diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan salah paham, membaca Al-Quran hanya surah Yusuf saja. Baca surah Yusuf supaya anaknya ganteng. Jangan salah paham. Yusuf itu dari kata asif. Asif itu nangis.
Jadi pantas saja anaknya lahir nangis terus, sedih gitu. Jadi hati-hati gitu kalau misalnya ya membaca surah Yusuf untuk ganteng. Bukan, tiru Yusufnya bukan hanya gantengnya, tapi sabarnya gitu. Subhanallah, fasbir sabaran jamila gitu kan. Disebutkan bahwa Nabi Yusuf itu fasabarun jamil. Ayahnya Nabi Yusuf juga orang yang sabar, keluarganya keluarga yang sabar, kuat akan godaan daripada istri daripada Perdana Menteri. Subhanallah, maka mengambil pelajaran daripada Al-Quran insya Allah menjadi rumus kedua, memperdengarkan Al-Quran sejak masih dalam kandungan. Masya Allah. Subhanallah. Ustadz Syam, tapi Ece penasaran yang mau nanya. Apa itu? Yang tadi Ustadz Syam bilang, ini kan orang-orang kayak pada salah paham nih ya. Ngiranya selalu kalau lagi hamil tuh selalu surat Yusuf sama surat An-Nisa. Iya. Nah sebenarnya tuh kita kalau baca Al-Quran pas lagi hamil tuh sebenarnya surat Bagusnya apa sih apa? Ustadz? Yang paling bagus mengkhatamkan. Karena Masya 9 bulan Allah. tidak haid-haid. Iya. Suci terus. Kesempatan. Ya Rabbi, 9 bulan sempet khatam. Satu halaman aja 1 hari. Masya Selesai, Allah. subhanallah insyaallah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Nah jemaah jadi jangan salah paham ya, jangan mentang-mentang karena Ustadz ada surat Yusuf sama surat An-Nisa dibaca 2 surat itu aja. Boleh mengambil keberkahan dalam Al-Quran. Iya. Ya sama seperti kita beli buku. Buku Benar. nih bisa dipakai buat kipas nggak? Ada anginnya nggak? Ada. Ada. Tapi bukan itu fungsi sebenarnya. Iya. Buku untuk dibaca. Quran itu boleh nggak dipakai buat doa-doa supaya anak kita ini? Boleh. Boleh. Tapi fungsi sebenarnya adalah membacanya, mempelajarinya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Sama-sama. Syam. Ya jemaah, sekali lagi ya, berarti rumus kedua adalah memperdengarkan Al-Quran dari sejak dalam kandungan. Ya mudah-mudahan semoga anak-anak kita bisa menjadi seperti Ustadz Syam ya, menjadi hafiz Quran. Masya Amin, amin, Allah. ya Rabbal Alamin. Kita terus mendidik anak-anak kita supaya hidayah terus datang dari Allah. Karena sesuai pasti hidayah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini Habib kasih tahu lagi boleh nggak sih Habib, ada lagi nggak sih rumus nih ya yang bisa kita pelajarin buat mendidik anak-anak kita biar bisa pinter, kaya, bahkan sukses di dunia dan akhirat nih Habib. Nah, ada satu rumus yang luar biasa untuk mendidik anak menjadi anak yang pintar, anak yang kaya, Masya anak yang Allah. sukses dunia akhirat. Tapi ingat, jawabannya setelah yang satu ini. Jadi Kumpulin dulu Tapi ini teman-temannya, Habib- keluarganya, Habib- saudaranya. Habib Suruh banget sih WhatsApp. ini. Iya, iya. Kaya dunia akhirat. Masya sukses, Allah, pintar, Barik subhanallah. Ini fiik. penasaran Ini pasti.